Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Suara roda gerobak kayu berderak lelah menyusuri gang sempit yang becek dan gelap. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan yang memantulkan cahaya lampu jalan temaram. Rasta, pria parubaya dengan wajah kusut dan baju bau asap, mendorong gerobaknya dengan langkah lesu. Masya Allah, sate tinggal satu tusuk, gumamnya getir, memandang loyang satenya yang kosong melompong. Tapi bukan karena laris, melainkan memang dari awal dagangannya hanya sedikit. Ia tak punya cukup uang untuk beli daging ayam, apalagi kambing. Satenya cuma dari potongan sisa leher ayam dan kulit bekas. Harga murah, rasa seadanya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Rasta pulang dengan dada sesak. Di dompetnya hanya ada uang receh hasil jualan, bahkan tak cukup untuk beli obat istrinya yang sakit lumpuh sejak 2 tahun lalu. Sementara anak semata wayangnya, Jidan, sudah seminggu tak masuk sekolah karena tak mampu bayar uang iuran. Langkahnya terhenti saat melewati sebuah gang buntu yang gelap. Biasanya ia tak pernah lewat sana. Tapi entah mengapa, malam itu dadanya terasa berat, seperti ada yang memanggil. Angin berhembus dari dalam gang, dingin dan berbau amis. Rasta menoleh. Tak ada siapa-siapa. Rasta. Suara itu lirih, seperti bisikan, tapi jelas menyebut namanya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi gang itu kosong. Namun tiba-tiba, di ujung gang yang gelap, berdiri sesosok lelaki tinggi, kurus, mengenakan jas hitam panjang dan topi bundar. Wajahnya tak begitu terlihat, tertutup bayangan. "Siapa, Pak?" tanya Rasta, mencoba tegar. "Yang kau cari bukan uang, tapi harapan, kan?" Suara pria itu tenang, datar, seperti bicara dari dalam pikirannya. "Anakmu, Jidan, butuh biaya sekolah. Istrimu perlu operasi. Kau hanya butuh sedikit keberanian untuk mengubah nasib." Rasta mengernyit. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. "Maaf, Pak, saya nggak paham," sahutnya, mundur selangkah. Pria itu maju. Suaranya pelan, tapi menggema aneh di lorong gelap itu. "Aku bisa bantu. Dengan syarat, kau tak boleh menolak apapun yang ditawarkan. Kau akan jualan sate seperti biasa. Tapi rasa satenya akan membuat semua orang ketagihan." Tiba-tiba, dari balik tubuh pria itu, muncul sebuah benda besar seperti tungku batu berbentuk bulat, hitam legam, dengan retakan menyala merah seperti bara di dalamnya. Tapi anehnya, tungku itu berdenyut pelan seperti jantung hidup. Rasta membeku. "Apa ini?" "Ini tungku rezekimu. Tapi ingat, ia tak makan kayu. Ia tak butuh arang. Ia lapar, dan butuh daging segar. Semakin segar, semakin banyak uang mengalir ke kantongmu." Rasta tersentak mundur. "Maaf, Pak, saya bukan orang jahat." Namun sebelum ia sempat berbalik, pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah gerobak Rasta. Dalam sekejap, tungku itu menghilang, dan Rasta merasa gerobaknya lebih berat dari sebelumnya. Ketika ia lihat ke dalam, tungku yang tadi berdetak itu kini sudah ada di tempat loyang bakaran miliknya. "Tunggu! Ini apa maksudnya?" seru Rasta panik. Tapi pria berjubah hitam itu sudah tak ada. Hilang. Gang kembali sunyi. Hanya suara air menetes dari genting dan lolongan anjing dari kejauhan. Rasta memandang gerobaknya. Tungku itu masih ada. Nyala bara di dalamnya perlahan berkedip merah, seolah sedang tersenyum puas. Sesampainya di rumah kontrakan sempitnya, Rasta langsung memindahkan gerobak ke belakang dapur. Istrinya sudah tertidur, tubuhnya kaku di kasur tua, hanya bisa mengerang pelan setiap kali nyeri menyerang. Jidan, yang tidur di lantai, menggigil dengan sarung tipis menyelimuti tubuhnya. Rasta menatap mereka dalam diam. Matanya berkaca-kaca. "Kalau cuma ini satu-satunya jalan," bisiknya. Ia keluar ke belakang. Tungku itu masih menyala, padahal tidak diisi arang. Bau hangus bercampur amis mulai menguar. Tak tahu kenapa,
Ia membuka tutupnya. Di dalamnya, bara api berputar pelan, membentuk pusaran yang aneh. Seperti lubang menganga, seakan mengundangnya untuk memasukkan sesuatu ke sana. Tiba-tiba, terdengar suara seperti erangan lapar dari dalam tungku itu. Hahaha. Daging. Rasta jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Astagfirullah. Astagfirullah. Ia mencoba menutup tungku itu, tapi panasnya menyengat, dan suara rintihan lapar makin kencang, seperti bayi yang menangis kelaparan. Tangannya gemetar. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki lewat gang. Seorang pemulung tua lewat depan rumah. Tubuhnya kurus, membawa karung plastik besar, wajahnya sayu. Tak ada yang peduli padanya. Rasta mematung. Matanya tak berkedip. Nafasnya memburu. Daging segar. Bisik suara itu lagi dari tungku. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan cicak-cicak di tembok yang menemani. Dan di belakang rumah, api menyala lebih merah dari sebelumnya. Fajar belum benar-benar datang. Langit masih semburat kelabu. Tapi di belakang rumah Rasta, nyala merah dari tungku aneh itu justru semakin terang. Seolah api di dalamnya tak mengenal waktu dan tak tunduk pada logika dunia. Rasta duduk membungkuk di samping gerobaknya. Tangannya gemetar, pisau dapur berlumuran darah tergeletak di tanah. Di dekatnya, terbujur tubuh seorang pemulung tua dengan leher hampir putus. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke arah langit yang dingin. Mulut Rasta bergetar tanpa suara. Tubuhnya menggigil, entah karena dingin atau karena kenyataan bahwa ia baru saja membunuh manusia. Astaga! Astaga! Saya udah gila. Tapi tungku itu, yang kini benar-benar tertanam di gerobaknya, berdengung pelan. Nyala apinya tidak seperti tungku biasa. Bara di dalamnya berputar seperti pusaran neraka, dan sesekali, muncul kilatan wajah-wajah menyeramkan di dalam apinya, mungkin bayangan korban-korban sebelumnya. Dengan napas terengah dan lutut lemas, Rasta menyeret tubuh pemulung tua itu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tungku itu, seperti memberi perintah lewat pikiran. Potong, tusuk, bakar. Seolah dirasuki, Rasta mengambil pisau, mulai memotong daging dari bahu korban. Tangannya masih gemetar, tapi ada dorongan kuat yang menuntunnya. Daging itu ia iris tipis, lalu ditusuk dengan tusuk sate bambu yang ia bawa dari dalam rumah. Tungku itu menyala makin terang saat tusukan pertama daging korban mendekat ke atasnya. Suara mendesis terdengar, dan bau daging terbakar memenuhi udara. Tapi ada yang aneh, bau itu bukan seperti aroma sate biasa. Ada aroma amis yang menyengat dan membuat kepala pening. Namun tungku itu bergetar pelan, seolah puas. Pagi itu, Rasta berjualan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kali ini, gerobaknya terasa lebih berat dan lebih hidup. Tungku itu menyala tanpa arang. Tak ada asap hitam, hanya aroma sate yang menggoda keluar dari sela-sela tutup gerobak. Ia berhenti di tempat biasa, dekat tikungan pasar yang ramai. Baru setengah jam berdiri, sudah ada 3 orang mendekat. Pak, satenya 1 porsi. Ya, kok baunya enak banget hari ini. Rasta hanya tersenyum kaku. Tangannya bergetar saat menyodorkan tusukan sate yang baru saja ia bakar. Lelaki pertama mencicipi. Ia langsung mengangguk cepat. Wah gila ini. Enak banget. Empuk. Gurihnya beda. Daging apa ini, Pak? Rasta menunduk. Daging, campuran. Rahasia. Orang kedua ikut mencoba. Matanya terpejam sambil mengunyah. Ini bukan sate ayam biasa. Tapi, entah kenapa, rasanya kayak bikin bahagia. Kayak ngiler terus pengen nambah, ujar yang ketiga. Dalam waktu 1 jam, sate Rasta habis. Semua porsi ludes. Bahkan beberapa pelanggan menunggu lama dan protes kenapa ia tak membawa lebih banyak. Hari itu, Rasta pulang membawa uang lebih banyak dari biasanya. Tangannya menggenggam lembaran-lembaran lusuh dengan mata kosong. Tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Sesampainya di rumah,
Istrinya menyambutnya sambil duduk di kursi roda. "Pak, dari mana uang segitu banyaknya?" Rasta hanya tersenyum tipis. "Dagangan laris, Bu. Doa Bu terkabul." Tapi malam harinya, saat semua sudah tidur, Rasta duduk sendiri di belakang rumah. Ia memandangi tungku itu, yang menyala meski tak diberi kayu sedikitpun. Tiba-tiba dari dalam tungku, muncul suara bisikan. "Lapar. Lapar lagi." Api di dalamnya berputar lebih cepat. Suara lolongan samar terdengar dari dalam tungku. Rasta merinding. Ia mencoba menutup-tutup logamnya, tapi suara jeritan keluar seperti dari mulut wanita yang diseret paksa ke dalam api. "Tunggu. Belum seminggu, kenapa minta lagi?" jerit Rasta panik. Namun tungku itu seperti makhluk yang haus, menjerit lebih kencang. Api di dalamnya menyembur sesaat hingga membakar ujung baju Rasta. Ia menjerit sambil menepuk bajunya yang terbakar. "Gila! Kau bukan tungku. Kau makhluk setan." Ia mundur menjauh, namun suara itu kembali berbicara. Kali ini langsung dalam pikirannya, dingin dan kejam. "Kau sudah berjanji. Daging segar, tiap malam. Satu saja. Kalau tidak, gantimu sendiri yang kubakar." Saat itu juga, Rasta memuntahkan isi perutnya. Tubuhnya lemas, lututnya ambruk ke tanah. Ia tak tahu apa yang lebih menakutkan, suara yang berbicara langsung di otaknya, atau fakta bahwa dirinya mulai menimbang-nimbang siapa korban berikutnya. Keesokan malamnya, suara tungku itu makin nyaring. Bahkan sebelum Rasta keluar rumah, api di dalam tungku sudah menyala. Aroma darah seperti keluar dari celah gerobak. Tungku itu seperti makhluk hidup yang menunggu mangsa disuapi. Dan saat Rasta keluar, berjalan menelusuri gang dengan gerobaknya, ia tak lagi mencari pembeli. Ia mulai mencari tumbal. Malam menggantung sunyi di langit Cirebon. Tak ada angin, hanya hawa panas yang terasa menekan dada. Rasta melangkah perlahan, menyusuri lorong belakang terminal tua dengan gerobaknya yang kini tak lagi sama. Di dalamnya, tungku hitam legam itu tetap menyala meski tak diberi bahan bakar, menjilatkan bara api merah yang berkilau seperti mata iblis. Jantung Rasta berdetak kencang. Ia tahu, malam ini ia harus memberi makan kembali. Langkahnya terhenti ketika melihat sosok remaja laki-laki tengah duduk sendiri di tepi jalan, bersandar pada tiang lampu yang remang. Bajunya lusuh, rambutnya kotor, dan di sampingnya ada kaleng kecil berisi receh. Pengamen jalanan. Anak itu sedang memeluk gitar kecil sambil menatap langit, entah berharap apa. Rasta menelan ludah. Matanya kosong, tapi pikirannya kacau. Suara dari dalam tungku terus bergema di kepalanya. "Cepat, daging segar, hangat, baru." Ia berdiri mematung beberapa saat, menimbang akal sehat yang tersisa. Tapi kemudian, entah dari mana, hawa panas dari tungku menyengat punggungnya, dan suara dengusan rendah mengguncang isi dadanya. Rasta tak tahan. Ia melangkah mendekat. "Dek," panggilnya pelan. Anak itu menoleh. Matanya ramah, polos. "Iya, Pak. Kamu lapar?" Anak itu mengangguk pelan. "Masuk ke gerobak Bapak ya. Sini Bapak traktir makan sate." "Wah, beneran, Pak?" Senyumnya merekah, seolah tak sadar bahaya sedang menunggu. Rasta hanya membalas dengan anggukan pelan. Suaranya tercekat. Jemarinya dingin seperti mayat. Tapi ia tetap membuka tutup gerobak, menyuruh anak itu duduk di bangku kecil samping loyang, sementara ia mulai mengambil tusuk sate dan pisau. Remaja itu melamun. Mungkin lapar. Mungkin terlalu lelah untuk curiga. Tapi baru saja Rasta mengangkat pisaunya, anak itu menoleh. Matanya menatap lurus ke arah bara tungku. "Pak, kenapa apinya beda, ya? Kok warna merahnya kayak mata orang?" "Dek." Jantung Rasta seperti berhenti. Keringat dingin menetes deras di keningnya. Tungku itu mengeluarkan suara lirih, seperti erangan. "Sekarang." Dengan secepat kilat, Rasta menyabet pisau ke arah leher anak itu. Darah muncrat mengenai muka dan bajunya. Tubuh remaja itu meronta sebentar,
lalu lemas. Kepalanya jatuh ke sisi gerobak, mata terbuka lebar. Nafasnya menghilang dalam sekejap. Tangan Rasta gemetar hebat, tapi ia tak bisa berhenti. Seolah tubuhnya dipandu oleh kekuatan yang lebih kuat dari kehendaknya sendiri. Pisau itu kembali menari, memotong-motong daging dari lengan dan paha, lalu ditusuk ke bambu. Ia tidak tahu sejak kapan rasa takut berubah menjadi ketagihan. Tapi begitu daging itu diletakkan di atas tungku, suara tungku menderu keras, seperti makhluk yang sangat puas. Api membesar sebentar, lalu menurun. Aroma sate mulai menguar ke segala arah. Namun, bau yang keluar malam itu bukan aroma lezat biasa. Ada campuran sesuatu yang ganjil, aroma manis yang menusuk hidung, bercampur bau logam dan asap keringat manusia. Aneh tapi menggoda. Pagi harinya, gerobak Rasta sudah siap di ujung gang pasar. Ia bahkan belum sempat membersihkan noda darah sepenuhnya dari loyangnya. Tapi entah kenapa, tak satu pun pelanggan memperhatikan. Mereka seperti tak peduli, seolah mata mereka dibutakan. Seorang wanita parubaya menjadi pelanggan pertama. "Pak Rasta, saya biasanya beli 2 porsi, tapi hari ini saya ambil 5. Baunya dari ujung gang udah bikin saya lapar," katanya semangat. Rasta menyuguhkan sate, diam tak banyak bicara. Ia hanya memperhatikan pelanggan itu memakan dengan lahap. Wanita itu menggigit, mengunyah, dan tiba-tiba menutup matanya sambil mendesah pelan. "Ya Allah, ini sate paling enak yang pernah saya makan. Dagingnya lembut, gurihnya aneh, tapi enak banget, kayak nyentuh langit." Rasta menunduk, tenggorokannya tercekat. Pelanggannya yang lain mulai berdatangan, berebut sate. Beberapa bahkan marah karena kehabisan. "Besok bikin lebih banyak dong, Pak. Saya ketagihan ini." Hari itu, uang mengalir deras ke saku Rasta. Dalam semalam, hidupnya berubah drastis. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang menggerogoti pelan-pelan. Rasa bersalah, atau mungkin rasa takut karena ia tahu ini baru awalnya. Malamnya, saat Rasta duduk di belakang rumah, ia membuka gerobak. Tungku itu masih menyala, walau ia tidak memasukkan apapun. Tapi malam ini berbeda. Tungku itu berbisik dengan suara yang lebih dalam, lebih menyeramkan, seperti suara banyak orang berbicara bersamaan dari dasar sumur. "Kau lihat kan, betapa manusia menyukai rasa dosa." Tungku mengeluarkan api kecil membentuk wajah anak pengamen yang ia bunuh tadi. Wajah itu menjerit, mata terbakar, mulutnya menganga penuh darah. "Berhenti," bisik Rasta. "Aku cuma butuh sekali." "Tidak ada sekali. Kau sudah memberi kami jalan masuk. Sekarang, kami lapar. Kami haus. Kau pelayan kami sekarang." Tungku itu berderak keras. Dari celah-celah retaknya muncul tangan-tangan hitam kecil seperti jemari bayi, merangkak dan mencakar udara. "Besok, beri kami perempuan. Dagingnya lebih manis, lebih halus, lebih nikmat." Rasta menutup mulutnya agar tak menjerit. Ia tahu, semua ini belum berakhir, bahkan baru saja dimulai. Sudah 4 malam berturut-turut, sate Rasta selalu habis bahkan sebelum jam 9 malam. Orang-orang berebut, tak peduli bau amis yang menyelinap dari gerobaknya. Ada yang datang jauh-jauh dari kampung sebelahnya untuk mencicipi sate yang katanya beda dari segalanya. Beberapa bahkan berani membayar 2 kali lipat hanya agar tak kehabisan. Rasta seharusnya senang. Tapi setiap malam yang ia lewati seperti mimpi buruk tanpa akhir. Setiap kali selesai berjualan, ia tak pulang dengan hati tenang, melainkan dengan pikiran dipenuhi wajah-wajah korban. Tubuh-tubuh tanpa nyawa, suara rintihan dari tungku, dan bisikan mengerikan yang menuntut lebih banyak daging segar. Pagi itu, ia mendapati sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Di depan rumahnya, ada seekor kucing hitam mati tergeletak. Lidahnya menjulur panjang, matanya melotot, dan bulu-bulunya terbakar hangus. Di perutnya, tercetak jejak jari-jari hitam seperti tangan anak kecil. Rasta tahu itu bukan ulah manusia. Ia melihat ke belakang,
ke arah gerobak yang disimpan di gudang kecil. Dari celah-celah kayunya, keluar asap tipis beraroma manis bercampur amis. Tungku itu seolah tak pernah tidur, menunggu, mengintai. Dan setiap malam, ia makin lapar. Warga pasar mulai membicarakan sate Rasta sebagai sate pembangkit semangat. Seorang tukang becak bersaksi bahwa setelah makan 3 tusuk, sakit rematiknya hilang. Seorang ibu rumah tangga mengaku nafsu suaminya kembali membara setelah menyantap sate Rasta. Bahkan anak-anak muda bilang sate itu bikin mereka halu enak dan bisa tidur tanpa mimpi buruk. Tapi tak semua efeknya positif. Beberapa pelanggan mulai menunjukkan gejala aneh. Pak Sukarna, pensiunan guru, tiba-tiba ditemukan berjalan setengah telanjang di tengah jalan, mengunyah daun pisang sambil tertawa histeris. Mulutnya terus menggumam, "Sate, sate, aku mau sate." Siti, seorang ibu muda, dilarikan ke puskesmas setelah memotong jarinya sendiri dan mencoba memanggangnya di atas lilin. Katanya, biar kayak sate Rasta, pasti enak. Kabar mulai menyebar pelan-pelan, tapi ditangkis oleh rasa ketagihan. Makin dilarang, makin dicari. Warga seolah tidak sadar bahwa mereka sedang terjebak dalam pusaran dosa yang diselimuti aroma lezat. Malam itu, setelah sate terakhir dibeli, Rasta mendorong gerobaknya pulang. Langkahnya berat, wajahnya pucat, dan tangannya masih bergetar. Ia baru saja mengorbankan seorang wanita pengamen yang biasa mangkal di stasiun. Darahnya masih menempel di loyang. Ia berhenti di ujung gang saat mendengar suara tawa anak kecil. Di bawah pohon asem tua, berdiri seorang bocah perempuan. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya tertutup bayangan. Tapi Rasta merasa pernah melihat gadis itu sebelumnya. Matanya terlalu kosong, terlalu dalam. "Om, sate om enak ya?" ucap si gadis pelan. Suaranya seperti gema dari lorong jauh. Rasta mundur selangkah. "Kamu siapa?" "Aku mau bantu." "Bantu om nyiapin sate," katanya sambil tersenyum. Senyum itu membuat tengkuk Rasta merinding. Senyum yang terlalu dingin untuk anak kecil. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, gadis itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang tertiup angin. Sesampainya di rumah, Rasta mendengar suara tangis dari dalam gerobaknya. Ia membuka tutup logam, dan melihat wajah wanita pengamen yang ia bunuh tadi, muncul di dalam api. Wajah itu menangis, terbakar, dan mengucapkan kata-kata yang membuat darah Rasta berhenti mengalir. "Aku hamil, Pak. Anakku ikut terbakar." Tungku itu mengaum, lalu bara apinya meletus kecil seperti ledakan napas marah. Wajah wanita itu lenyap, digantikan tangan-tangan kecil yang mencoba mencakar keluar dari dalam api. "Cukup!" Rasta menjerit. Ia menutup tungku itu dengan paksa, lalu menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Ia menangis seperti anak kecil, menyesali segalanya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Kontraknya dengan makhluk dalam tungku itu sudah mengikat jiwanya. Dan ia tahu, kalau berhenti sekarang, ia sendiri yang akan dibakar. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menimpa pelanggan tetap Rasta. Bu Umi, wanita parubaya yang selalu beli 10 tusuk, ditemukan meninggal di dapur rumahnya. Lidahnya terjulur panjang hingga perut, matanya putih semua, dan di mulutnya masih ada tusuk sate. Anak tetangga Bu Umi bersaksi, malam sebelumnya ia mendengar suara perempuan mengerang dari dapur, lalu terdengar suara desisan seperti daging dibakar. Tapi ketika diselidiki, tak ada tungku, hanya noda darah dan arang berserakan. Warga mulai bertanya-tanya. Namun anehnya, tak satu pun dari mereka berhenti beli sate Rasta. Mereka tahu ada yang salah. Tapi rasa sate itu, seperti candu yang tak bisa ditolak. Rasta kini hidup di 2 dunia. Di pagi hari, ia seperti pahlawan pasar, disanjung, dihormati, dan disukai semua pelanggan. Tapi di malam hari, ia menjadi pelayan setan, memburu nyawa untuk diberi makan ke tungku neraka di gerobaknya. Ia mulai bicara sendiri. Matanya sering menatap kosong ke langit. Suaranya pelan, seperti sedang mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Karena memang,
Ia sedang mendengar suara-suara dari dunia lain. Tungku itu kini berbicara lebih jelas, lebih sering. Memberi perintah, bahkan nama-nama. Besok, bawa Lina, anak warung. Setelah itu, giliran Pak RT. Kami suka yang punya kuasa. Rasta sudah tidak bisa melawan. Setiap malam ia menyiapkan pisau. Dan setiap malam pula, Tungku itu menuntut korban baru. Karena bagi mereka, rasa dosa adalah kenikmatan tertinggi. Malam itu, langit gelap seperti noda tinta tumpah. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Angin hanya lewat sebentar lalu mati di sela-sela gang sempit. Rasta berdiri mematung di depan gerobaknya. Tangan gemetar, menatap nama yang tertulis dengan darah di sisi Tungku. Lina. Lina, bocah perempuan berusia 9 tahun, sering membantunya membersihkan gerobak. Anak warung itu selalu ceria, cerewet, dan mengingatkan Rasta pada anaknya sendiri yang sudah lama tak ia kunjungi. Lina kadang membawa teh manis untuknya, atau hanya duduk di dekatnya sambil menyanyi lagu anak-anak. Kini, namanya tertulis dengan darah yang masih segar. Rasta mengusap wajahnya, tubuhnya lemas. Tidak, jangan dia, jangan anak itu. Tungku mendesis pelan, seperti menertawakan ketakutan Rasta. Api di dalamnya menyala lebih terang, dan dari balik bara, suara wanita tua terdengar lirih tapi jelas. Sudah banyak yang berdosa kau bakar. Sekarang, beri kami yang suci. Biar rasa satemiu tak biasa. Biar makin laris, makin kaya. Tungku itu tak butuh alasan. Ia hanya ingin darah, darah yang bersih, segar, dan tak bersalah. Esok harinya, Rasta datang ke warung tempat Lina biasa membantu ibunya. Tapi pagi itu, warungnya tutup. Pintu kayunya terkunci, jendela tertutup rapat. Tetangga-tetangga sekitar mengatakan bahwa Lina demam tinggi sejak semalam, menggigil sambil mengigau, memanggil nama Rasta. Om Rasta, tolong aku. Om Rasta, Tungkunya mau aku. Kalimat itu membuat Rasta hampir muntah. Ia lari dari warung itu, wajahnya pucat pasi. Namun malamnya, suara dari dalam Tungku kembali memanggil. Dia sudah kami tandai. Bawa dia, atau kau yang akan kami masak. Rasta mengurung diri 2 hari penuh. Ia tak keluar rumah, tak berjualan, tak makan. Gerobaknya dibiarkan di gudang, tapi dari celah pintunya, masih keluar asap dan bau sate yang tak masuk akal. Api dalam Tungku tak padam. Ia tetap hidup dan kelaparan. Saat malam ketiga tiba, Rasta mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Pelan, rata, lalu diam. Rasta mendekat dengan langkah gemetar. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya selembar daun jambu jatuh ke lantai. Tapi saat ia menunduk mengambil daun itu, bau amis menyergap hidungnya. Di balik daun itu, ada sepotong daging kecil, berwarna merah muda, masih hangat. Dan di atas daging itu tertulis huruf L dengan goresan seperti kuku. Rasta menjerit. Ia membanting pintu dan mengunci semua jendela. Tapi suara dari dapur menyusul, suara bara mendesis, dan tangisan anak kecil. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia memeluk tubuhnya sendiri di pojok kamar, tapi suara tangis itu terus terdengar, makin jelas, makin dekat, sampai akhirnya berbisik tepat di telinganya. Kalau bukan Lina, siapa yang kau pilih sebagai gantinya? Hari berikutnya, Rasta nekat mendatangi tempat biasa para gelandangan berkumpul di kolong jembatan. Ia berharap bisa mencari tumbal lain, siapapun, asal bukan Lina. Ia mendekati seorang pria tua, tangannya gemetar saat mengulurkan sebungkus nasi. Tapi sebelum ia sempat berbicara, pria tua itu menatapnya tajam. Jangan aku sudah terlalu bau buat Tungkumu, gumamnya dingin, lalu tertawa keras hingga batuk berdahak. Dia pengen yang segar, kan? Yang polos? Yang belum kenal dosa. Rasta mundur. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Bagaimana orang itu tahu? Bagaimana? Kalau kau ragu, ya sudah, biar kau saja yang jadi sate. Seru pria itu, lalu tertawa lagi,
kini seperti suara dari dua mulut berbeda, satu manusia, satu makhluk lain. Rasta kabur. Malam itu, tak tahan lagi, ia kembali membuka tungku. Api menyala lebih tinggi dari biasanya. Di balik bara itu, tampak wajah ibunya yang sudah meninggal. Wajah itu menatapnya, lalu berkata, "Kalau dulu aku tahu anakku jadi pembunuh, lebih baik aku gugurkan kau sejak dalam kandungan." Rasta berteriak, menutup tungku, tapi suara-suara itu terus menyusul. Dari balik tungku, dari dinding rumah, dari dalam kepalanya. "Lina, Lina, Lina, bawa Lina, atau jadi Lina." Akhirnya, malam Jumat itu, Rasta berdiri di depan rumah Lina. Ia membawa gerobak kosong, tapi di dalamnya tersembunyi pisau sembelih. Langit menggelap cepat, hujan gerimis turun pelan. Rumah itu masih dalam keadaan sepi, lampunya remang. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka sedikit, tapi bukan Lina atau ibunya yang muncul, melainkan Lina sendiri, dalam balutan gaun putih, berdiri di tengah ruang tamu, menatapnya. "Om, kenapa Om gak jualan sate lagi?" tanyanya pelan, polos. Rasta hampir menangis. Tangannya gemetar memegang pisau di balik punggungnya. Aku kangen kamu bantu Om bersihin gerobak." "Bohong Rasta." Lina tersenyum. "Om bohong ya? Om bawa pisau di belakang." Rasta terdiam. Tubuhnya kaku. "Gak apa-apa, Om," lanjut Lina. "Aku tahu kok. Aku lihat Om malam-malam bawa karung yang keluar darah. Aku tahu, Om Rasta bukan manusia lagi." Tiba-tiba wajah Lina berubah. Matanya hitam semua, lidahnya menjulur, dan dari sela-sela giginya, keluar asap tipis bau sate gosong. Rasta mundur ketakutan. Lina, atau makhluk yang menyerupainya, berkata pelan, "Aku bukan korban, Om. Aku utusan. Sekarang giliran Om yang jadi tumbal." Gerobak Rasta ditemukan 2 hari kemudian di tengah aliran sungai kecil. Terbakar habis tapi tungkunya masih menyala. Di dalam bara api, polisi menemukan potongan jari-jari, tusuk sate berdarah, dan tengkorak kecil yang belum terbakar sempurna. Tak ada yang pernah melihat Rasta lagi. Tapi malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, orang-orang mengaku masih mendengar suara panggilan dari ujung gang dekat pasar. "Sate, sate, panas-panas." Jika kau mendekat dan membeli, sate itu tetap terasa nikmat. Tapi jangan sampai kau mengunyah terlalu dalam, karena bisa saja yang kau gigit adalah jari si Rasta sendiri. Beberapa hari setelah hilangnya Rasta, gerobaknya ditemukan warga di pinggiran sungai kecil, hangus terbakar. Namun anehnya, tungku satenya tetap menyala. Api berwarna kebiruan menari pelan-pelan seperti lidah iblis yang belum kenyang. Tak ada yang berani menyentuh gerobak itu, apalagi mendekat terlalu dekat. Tapi bagi Ujang, seorang pemuda pengangguran yang doyan mabuk dan main judi, gerobak itu adalah kesempatan langka. Kalau gak ada pemiliknya, ya udah jadi milik umum. Tinggal diperbaiki dikit, jualan sate juga gua bisa, katanya dengan tawa kencang, memperlihatkan gigi kuningnya. Malam itu, Ujang menyeret gerobak ke rumah kontrakan kecilnya. Asap dari tungku masih mengepul meski hujan sempat mengguyur sepanjang sore. Ia menggosok-gosok bagian tungku dengan sabut kelapa, tapi noda darah kehitaman yang melekat di sisi besinya tak bisa hilang, seolah sudah menyatu dengan logam. Saat malam makin larut, Ujang tertidur di dekat gerobaknya, ditemani sebotol arak murahan. Ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia sedang membakar sate di pasar malam yang ramai. Orang-orang mengerubunginya, mengunyah sate dengan rakus. Mulut mereka tak berhenti mengunyah walau darah menetes dari bibir. Salah satu pelanggan mendekat. Seorang wanita bergaun merah dengan wajah rusak seperti meleleh. Dari matanya keluar asap, dan lidahnya menjulur panjang seperti belatung. Dagingnya enak. Siapa ini? Ibunya? Adiknya? Atau anaknya? Ujang terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tenggorokannya kering. Ia mengira itu hanya efek arak. Ia tak tahu, mimpi itu adalah peringatan pertama. Esok malam, Ujang mulai berjualan di dekat pasar lama,
lokasi yang dulu ditempati Rasta. Herannya, meskipun ia tak menggunakan bumbu apapun, hanya membakar sisa-sisa daging yang ia temukan di laci gerobak, sate itu tetap diserbu pembeli. Rasanya aneh, gurih, dan bikin nagih. Orang-orang yang tadinya rewel, kini datang berbondong-bondong. Rasanya beda, Bang. Kayak, daging sapi muda tapi lebih manis, kata seorang pelanggan sambil menjilat tusukannya. Ujang tertawa senang. Ia mulai menghasilkan uang banyak. Tapi ada satu hal yang ia sembunyikan. Ia tak tahu daging apa yang ia bakar. Potongan daging itu ia temukan dalam kantong plastik hitam di laci gerobak. Tak berlabel, tak berbau busuk. Tapi begitu dibakar, aroma sedapnya menyebar seperti sihir. 3 malam berturut-turut, Ujang berjualan dan makin kaya. Tapi mulai malam keempat, ia merasakan perubahan. Tangannya sering gemetar saat memegang tusukan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam gerobak. Kadang ia dengar suara anak kecil menangis. Kadang suara seseorang memohon-mohon agar jangan dibakar. Puncaknya, saat seorang pemuda mabuk mencoba bercanda dan menyolek-solek tungku panas, kulit tangannya mendidih seketika, seolah disentuh lava. Tapi tak ada api nyata yang keluar. Gerobak apaan ini? Jerit si pemuda. Lari terbirit-birit. Ujang hanya menunduk, pura-pura tak tahu. Tapi malam itu, ia kembali bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sendiri dipanggang di atas tungku. Lidahnya dijadikan sate dan dijilat oleh ratusan bayangan hitam tanpa wajah. Ketika terbangun, Ujang menemukan seekor kucing hitam duduk di atas gerobaknya. Mata kucing itu merah menyala, dan dari mulutnya menetes darah. Di kaki depannya, tergenggam sesuatu. Tusuk sate berdaging manusia. Mulai malam itu, pelanggan Ujang berubah. Wajah mereka tampak pucat. Mata mereka kosong. Beberapa di antara mereka datang diam-diam, tak berkata sepatah kata pun. Mereka membeli sate, mengunyahnya cepat, lalu pergi tanpa bayar. Yang lebih menyeramkan, di pagi harinya, warga sekitar mulai hilang satu persatu. Seorang tukang parkir, seorang pemilik kios, dan seorang bocah yang biasa menyapu pasar, semuanya raib. Tapi yang ditemukan hanyalah baju mereka yang hangus, dan tusuk sate berlumuran darah terselip di bawah gerobak. Ujang mulai panik. Ia mencoba berhenti berjualan, tapi malam itu ia mimpi lagi. Kali ini ia diseret oleh tangan-tangan hangus ke dalam tungku. Suara dalam mimpi berkata, "Jual, atau jadi jualan." Tak tahan, Ujang akhirnya memburu daging ke pasar gelap. Ia membeli daging babi, ayam, sapi, bahkan ular. Tapi sate yang dihasilkan tak laku. Tak ada aroma khas. Pelanggan justru pergi sambil memaki. Gerobaknya seperti mati. Api di tungku berubah abu-abu, nyaris padam. Malamnya, dari dalam laci gerobak, Ujang temukan kantong plastik hitam baru. Isinya segar, berdarah, dan berdenyut. Ia tak berani membuka lebar-lebar. Tapi saat menusukkan pisau, terdengar suara. "Aaf." Itu bukan daging biasa. Tapi ia tetap membakarnya. Malam itu, penjualannya kembali melonjak. Tapi di antara para pembeli, ada satu orang asing berdiri jauh di pojok pasar. Seorang pria tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup kain, hanya mata merah menyala yang tampak. Ia tak membeli sate. Ia hanya berdiri, menatap gerobak Ujang, lalu perlahan menghilang ke dalam gelap. Seminggu berlalu. Ujang makin kaya, tapi juga makin kurus. Matanya cekung, kulitnya kusam, dan tiap malam ia mimpi dibakar hidup-hidup. Sampai suatu malam, seorang perempuan tua datang. Tubuhnya bungkuk, jalannya pelan, mengenakan kerudung lusuh. Ia membeli 2 tusuk sate, lalu duduk tak jauh dari gerobak. Ia mengunyah pelan, lalu menatap Ujang tajam. "Kau tahu ini daging siapa?" Ujang hanya diam. Perempuan itu mengangkat tusukannya, memperlihatkan urat-urat halus dan kuku mungil yang tak ikut terbakar. "Ini anakku. Anak yang hilang 3 malam lalu." Ujang mundur. Napasnya sesak. Perempuan itu berdiri, suaranya menggelegar. "Sate ini akan membakar balik orang yang membuatnya. Kau akan tahu rasanya menjadi arang."
Tiba-tiba, tubuh perempuan itu berubah jadi hitam. Rambutnya menjuntai panjang seperti benang kusut, dan matanya menyala putih. Ia melompat ke arah Ujang, dan dunia seolah runtuh. Gerobak meledak. Api menjulang sampai ke atap pasar. Jeritan terdengar sepanjang malam. Esok paginya, warga menemukan sisa gerobak yang terbakar total. Di atas tungku, ada kepala Ujang yang hangus sebagian. Matanya masih terbuka, mulutnya tersumpal tusuk sate. Yang lebih aneh, di sekeliling lokasi kejadian, tak ada bekas api sama sekali. Hanya gerobak dan Ujang yang terbakar. Namun malam-malam berikutnya, orang-orang mulai mengaku melihat gerobak sate di ujung gang pasar, tanpa penjual. Hanya tungku menyala dan aroma sate menyengat yang menggoda. Beberapa orang nekat membeli. Rasanya luar biasa. Tapi siapapun yang memakan sate itu, esok paginya akan menghilang, dan gantian jadi menu malam berikutnya. Pasar itu tak pernah benar-benar sepi. Bahkan setelah kematian Ujang dan meledaknya gerobak, malam-malam berikutnya justru terasa makin aneh. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mulai mendengar suara tusukan sate yang mendesis, diiringi aroma daging bakar yang menggoda, padahal tak ada satupun pedagang yang berani berjualan di sana lagi. Malam itu, Dika, seorang pelajar SMA, pulang les larut malam. Ia memilih jalan pintas melewati pasar lama, meski teman-temannya selalu memperingatkan untuk menghindari area itu setelah insiden Ujang. Tapi Dika bukan tipe orang yang mudah percaya tahayul. Langkah kakinya cepat dan pasti, melewati lorong pasar yang gelap dan becek. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu dari kejauhan. Gerobak sate. Tertutup bayangan, berdiri diam di ujung lorong dengan tungku menyala biru. Tak ada penjual. Hanya asap mengepul dan aroma sate yang tajam menusuk hidung. Wangi itu membuat perut Dika mendadak lapar, seolah ada yang membisikkan di telinganya. Cuma satu tusuk, gak bakal mati. Entah kenapa, langkah Dika bergerak sendiri. Ia mendekat pelan. Di atas panggangan, beberapa tusuk sate sudah matang. Tak ada tangan yang membakar. Tapi suara desis sate terdengar seperti bisikan orang yang menangis kesakitan. Dika meraih satu tusuk. Uapnya panas, tapi tangannya tak merasa perih. Justru, seperti disentuh tangan hangat manusia. Ia menggigit perlahan. Darah mengalir dari balik daging. Rasanya manis, gurih, dan sedikit asin seperti air mata. Gigi Dika mengunyah cepat. Sekali gigit, tak bisa berhenti. Matanya mulai kabur. Suara-suara aneh memenuhi telinganya. Tolong aku, jangan makan aku. Suara itu datang dari dalam mulutnya. Dika muntah. Tapi dari kerongkongannya bukan sate yang keluar, melainkan gumpalan rambut hitam panjang, disusul potongan jari mungil dengan kuku merah muda. Ia menjerit, tapi tak ada suara. Di hadapannya, gerobak itu perlahan menghilang, menyisakan satu tusuk sate yang masih mengepul di tanah. Malam itu, Dika ditemukan pagi harinya oleh penjaga pasar. Tubuhnya pucat, lidahnya menjulur, dan dari mulutnya menggantung tusuk sate. Tusukan masih utuh, dagingnya menghilang seolah telah dilahap dari dalam. Sejak kejadian itu, kisah tentang sate penjemput nyawa mulai menyebar. Warga sekitar sudah tak lagi berani keluar malam. Tapi tetap saja, korban demi korban mulai bermunculan. Salah satunya adalah Aldo, seorang pedagang kopi keliling. Malam itu ia tengah mendorong gerobak kecilnya, mengelilingi area pasar yang sepi. Saat melewati lokasi gerobak terkutuk, ia mendengar suara panggilan samar. "Bang, kopi satu. Sama satenya." "Ya." Aldo menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di hadapannya, tiba-tiba gerobak sate berdiri. Api menyala, dan aroma menguar. Di samping gerobak, sosok lelaki tanpa kepala berdiri, menggenggam piring penuh sate. Aldo membeku. Tangannya gemetar, lututnya lemas. Sosok itu perlahan mengangkat piring sate, seolah menyodorkannya. "Makan, atau gantian kamu yang dimakan." Aldo kabur secepat mungkin. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Mimpi buruk menelannya. Ia melihat anaknya yang berusia 3 tahun duduk di pangkuan gerobak,
Tubuhnya dibakar perlahan oleh tusuk sate panas, sambil tertawa cekikikan. Saat pagi tiba, Aldo mendapati di depan rumahnya telah tergeletak piring sate dengan nama anaknya tertulis di tusukannya. Zikri, matang sempurna. Aldo menjerit histeris. Dan benar saja, anaknya tak ditemukan seharian penuh. Hingga malam hari, warga menemukan pakaian Zikri tergantung di tiang listrik, seperti dijemur. Namun di dalam kantong celananya, ada tusuk sate berlumur darah. Desas-desus mulai menyebar. Dukun-dukun lokal mencoba mencari tahu, tapi setiap yang mencoba mendekat ke titik gerobak, selalu menghilang. Bahkan seorang ustaz muda yang coba memanjatkan doa dan membacakan ayat-ayat suci di lokasi, ditemukan keesokan harinya dengan tubuh terbakar separuh dan Al-Quran hangus menggenggam di dadanya. Warga mulai percaya bahwa sate itu bukan lagi dikendalikan manusia, melainkan oleh roh-roh penasaran yang dijadikan tumbal dalam pesugihan. Gerobaknya kini menjadi entitas sendiri, bergerak di malam hari, berpindah-pindah lokasi, dan menjebak siapapun yang lapar atau penasaran. Dan setiap kali seseorang memakan sate itu, nyawa baru akan ditagih. Tak selalu orang yang memakan yang mati, kadang justru orang terdekatnya yang dijadikan gantinya. Sementara itu, Ayu, adik dari Rasta, si penjual sate pertama, mulai mencium keanehan ini. Ia tak percaya kakaknya hilang begitu saja. Ia mulai menyelidiki, dan menemukan buku catatan tua milik Rasta di rumah lama mereka. Di halaman belakang buku, tertulis sesuatu dengan tinta merah. Jika sate ini dinikmati, maka ada yang harus dikorbankan. Dagingnya bukan milik dunia ini. Tapi begitu kau makan, kau juga jadi milik mereka. Ayu menangis membaca itu. Tapi ia tak berhenti. Ia bertekad membakar gerobak itu. Meskipun ia tahu, sejak malam ujang mati, gerobak itu sudah tidak bisa dibakar dengan api biasa. Ia menghubungi seorang dukun tua di luar kota, Mbah Raksa, yang konon pernah memutus perjanjian pesugihan di Jawa Timur. Mbah Raksa berkata, satu-satunya cara menghentikan gerobak itu adalah harus dibakar dengan api mayat yang belum selesai diratapi. Api yang menyimpan dendam. Ayu bingung, hingga ia teringat. Ibu mereka dulu meninggal mengenaskan karena kegilaan Rasta mengejar kekayaan. Jasad ibunya dikremasi, namun abunya masih tersimpan di rumah. Belum sempat ditabur ke laut seperti keinginan terakhirnya. Dengan gemetar, Ayu membawa abu itu dan campurkan dengan minyak kelapa tua, seperti petunjuk Mbah Raksa. Di malam purnama, ia tunggu gerobak itu muncul. Dan tepat tengah malam, di depan rumahnya sendiri, gerobak itu hadir. Tanpa penjual. Tapi di atas panggangan, sate sedang matang sendiri, mengeluarkan suara tangisan dan tawa bersamaan. Ayu menyiramkan campuran abu dan minyak ke atas tungku. Api meledak. Jeritan ratusan suara keluar dari dalam gerobak. Wajah-wajah korban bermunculan dari asap. Sosok Rasta, Ujang, dan puluhan lainnya melayang naik ke langit malam. Beberapa tertawa lega, tapi sebagian lagi menangis, masih terperangkap. Namun dari dalam gerobak, muncul satu sosok besar dan mengerikan. Tingginya 2 meter, kulitnya merah gosong, dan dari tubuhnya tumbuh tusuk sate tajam, inang iblis pemilik perjanjian. Suaranya menggema. Kalian bisa bakar gerobakku, tapi rasa lapar manusia tak akan pernah padam. Ia menghilang dalam api, tapi sebelum lenyap, ia meninggalkan satu benda di tanah. Tusuk sate berdaging jari anak kecil. Sejak gerobak iblis itu terbakar oleh api dari abu sang ibu, ketenangan semu mulai menyelimuti pasar tua. Tak ada lagi jeritan malam, tak ada lagi sate yang muncul di lorong gelap. Warga perlahan mulai berani membuka lapak kembali. Tapi bagi Ayu, semuanya belum benar-benar selesai. Setiap malam, mimpinya dipenuhi wajah-wajah korban yang belum bisa tenang. Mereka tidak bicara, hanya berdiri dengan mata hitam menganga, mulut terbuka seperti memohon. Dan satu suara selalu muncul di ujung mimpi. Belum selesai, masih ada satu sate terakhir. Ayu mulai ketakutan. Ia berkali-kali membakar abu tambahan, membakar dupa, membaca doa-doa, namun bayangan itu makin kuat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya. Sampai akhirnya, malam ketiga setelah pembakaran gerobak,
Ayu mendapat tamu tak diundang. Pukul 2 dini hari, terdengar ketukan pelan di pintu rumah. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti tak sabar. Ayu menahan napas, meraih pisau dapur dan membuka perlahan. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kotak kayu kecil di depan rumahnya. Dengan tangan gemetar, Ayu membukanya. Isinya adalah celemek sate milik kakaknya, Rasta. Masih berlumur noda hitam pekat yang berbau amis. Dan di balik celemek itu, terselip secari kertas usang bertuliskan, "Satu warung lagi harus dibuka. Warung sate terakhir. Jika tidak, seluruh keluarga akan menjadi menunya." Malam itu juga, Ayu menerima panggilan telepon dari adik tirinya di Bandung. Suara anak itu gemetar, berkata bahwa sejak sore melihat bayangan lelaki membawa panggangan berdiri diam di luar jendela mereka. Ayu sadar, kutukan belum benar-benar berakhir. Roh iblis itu tak terikat pada gerobak saja, ia butuh satu pemilik baru. Pagi harinya, Ayu menemui kembali Mbah Raksa, dukun tua yang membantunya membakar gerobak. Tapi kali ini, wajah Mbah Raksa tampak murung. Kutukannya memang bukan hanya pada gerobaknya, tapi pada rasa lapar yang ditanam lewat perjanjian. Selama manusia masih tergoda kekayaan instan, iblis itu akan selalu punya wadah baru. Ayu bertanya bagaimana cara benar-benar mengakhiri semuanya. Mbah Raksa menjawab pelan, harus ada yang menghidupkan kembali warungnya, menyajikan sate untuk yang terakhir, tapi dengan satu syarat, dagingnya harus dari orang yang terikat perjanjian. Mata Ayu membelalak. Ia tahu, yang dimaksud dirinya sendiri. Karena Rasta sudah mati, dan ia, sebagai adik kandung, telah menyentuh celemek, melihat buku perjanjian, serta menyalakan api pemanggil arwah. Semua itu telah menjadikannya bagian dari kontrak kotor itu. Ayu terdiam lama. Mbah Raksa hanya memandang dengan iba. Tapi sebelum ia pergi, ia berikan Ayu sesuatu, seutas benang merah. Ini adalah pengikat arwah. Ikatkan di tanganmu sebelum sate itu dibakar, agar jiwamu tak diambil selamanya. Malam purnama datang lagi. Ayu tahu, ini saatnya. Ia datangi lokasi pasar tua dengan membawa celemek Rasta, tusuk-tusuk sate kosong, dan bahan-bahan tiruan. Tapi tak disangka, begitu ia meletakkan celemek itu di meja bekas gerobak, api menyala sendiri. Tungku terbentuk dari tanah. Gerobak iblis membangun dirinya kembali, dari abu, darah kering, dan serpihan kayu yang entah dari mana datangnya. Panggangan membara, dan bau daging menyengat mulai menyebar. Tapi Ayu tak memasak apapun. Ia hanya berdiri, membaca doa, dan menunggu. Lalu dari balik bayangan, satu sosok mulai muncul. Rasta. Tubuhnya setengah hangus, kulitnya hitam seperti arang. Matanya kosong, tapi dari mulutnya mengalir air mata. Ayu, kenapa kau di sini? Ayu menahan tangis, tapi menjawab tegas. Aku ingin mengakhiri semua ini, Mas. Tiba-tiba tubuh Rasta menegang. Ia menjerit keras, dan dari dalam dadanya muncul tangan-tangan hitam yang menarik-narik dagingnya. Sosok iblis merah dengan mata hitam kembali muncul di balik tungku api. Kau ingin mengakhiri? Tapi kami baru saja mulai menu utama. Iblis itu mengibaskan tangan, dan sate-sate mulai tertancap sendiri di tusukan-tusukan bambu. Perlahan daging muncul, daging Ayu. Lengan kanannya mulai terpotong oleh pisau tak kasat mata. Namun benang merah di pergelangan tangannya bersinar terang, menahan proses pemotongan penuh. Ayu menggigit bibir menahan sakit. Darah menetes ke bara api, dan dari asap yang keluar, wajah-wajah korban terdahulu bermunculan. Mereka menangis, memohon dibebaskan. Mbah Raksa muncul dari balik reruntuhan, membawa tempat dupa yang sebelumnya dipakai Ayu. Ia menaburkan abu ibu Ayu ke bara yang sedang menyala. Api mendesis, dan iblis itu menjerit keras. Tidak, belum waktunya. Seketika, seluruh pasar bergetar. Dari langit turun hujan darah, dan gerobak iblis mulai meleleh. Sosok Rasta merangkak ke arah Ayu, tangannya hangus terbakar, tapi ia sempat berbisik. Maafkan Mas,
Jagalah hidupmu, jangan seperti aku. Dengan satu hentakan, Ayu memeluk Rasta, dan tubuh itu hancur menjadi abu. Ketika pagi tiba, tak ada lagi jejak api atau gerobak. Pasar sunyi. Warga yang lewat hanya melihat bekas bara dan abu hitam yang mengering di tanah. Tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Ayu ditemukan oleh Mbah Raksa di pojok lapak lama, tak sadarkan diri dengan luka bakar ringan di tangannya. Tapi wajahnya damai. Benang merah itu masih melilit pergelangan tangan kirinya, hangus sebagian, tapi tetap utuh. Bukti bahwa jiwanya berhasil kembali. Malam-malam berikutnya, tak ada lagi sate yang muncul. Tapi di desa lain, puluhan kilometer jauhnya, seorang pria misterius membuka warung baru dengan nama mencolok. Sate rasa surgawi, kaya dalam semalam. Dan saat seorang bocah mencoba mencium aroma sate itu, ibunya menepuk tangan anaknya dan berbisik, "Jangan nak, kadang, rasa enak itu, dibayar dengan nyawa." 3 bulan setelah pembakaran gerobak kutukan dan lenyapnya iblis sate dari pasar tua, Ayu memilih hidup menyendiri di sebuah desa kecil di lereng pegunungan. Ia menetap di rumah panggung warisan almarhum neneknya, jauh dari kota, dari pasar, dan dari apapun yang mengingatkan pada bara, tusuk sate, dan bau daging terbakar. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Setiap malam Ayu masih mendengar suara panggilan itu dalam mimpinya. "Sate, sate, panas-panas." Suara itu menggema dalam kegelapan, kadang terdengar di luar jendela, padahal ia tahu tak ada siapa-siapa di sekitar rumah. Kadang disusul oleh aroma tajam, daging terbakar, amis, dan manis seperti sate kambing, tapi dengan sensasi mengganjal di tenggorokan, seperti ada yang tak wajar dalam daging itu. Ayu mencoba bertahan. Ia menutup seluruh jendela dengan kain kafan, menabur garam di 4 sudut rumah, bahkan menyalakan dupa setiap malam. Tapi mimpi itu datang makin kuat. Dan yang lebih buruk lagi, anak-anak desa mulai hilang. 3 bocah laki-laki yang dikenal suka bermain layang-layang di sawah, menghilang tanpa jejak. Hanya ditemukan jejak kaki kecil yang berakhir di tanah berbau arang. Dan setiap kali itu terjadi, malamnya terdengar suara gerobak berderak dari jalan setapak yang seharusnya tak bisa dilalui kendaraan. Warga panik. Mereka mulai menuduh Ayu sebagai pembawa sial. Beberapa orang bahkan melempari rumahnya dengan batu, meneriakinya sebagai perempuan terkutuk. Sampai suatu malam, seorang pemuda desa bernama Beno mendatangi Ayu dengan wajah ketakutan. "Bak, aku lihat warung sate baru di pinggir jalan besar. Letaknya seharusnya ladang kosong, tapi tadi malam warung itu ada. Lampunya terang, dan menunya cuma 1, sate spesial rasa surga." Ayu membeku. Kata-kata itu, sate rasa surga, persis seperti tulisan yang ada di gerobak kakaknya sebelum hancur. Pemiliknya nggak kelihatan wajahnya, "Bak," tapi tangan kirinya, kayak hangus. Dan waktu aku cium aroma satenya, aku ngerasa kayak dipanggil buat masuk ke bara api. Ayu tak bisa diam lagi. Ia tahu, meski dirinya sudah bebas dari perjanjian, kutukan itu pindah. Iblis sate belum mati. Ia hanya menanamkan benih di tempat baru, menunggu manusia tamak yang siap menjadi wadah selanjutnya. Malam itu, Ayu dan Beno berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Jalan berkelok, gelap, dan hanya diterangi obor kecil di ujung ladang. Sesuai petunjuk Beno, mereka akhirnya tiba di tanah lapang yang sebelumnya kosong. Dan benar saja, di sana berdiri sebuah warung sate yang tak masuk akal. Warung itu dibangun dari kayu lapuk, atapnya dari seng berkarat, tapi memancarkan cahaya hangat. Di dalamnya, asap mengepul pelan, dan suara daging dibalik di atas arang terdengar ritmis. Sret, sret, cis. Sosok pemilik warung berdiri membelakangi mereka. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus, kepalanya memakai caping menutupi wajah, dan tangan kirinya memang hangus, menghitam seperti arang. Ayu menahan napas. Ia mengenali postur tubuh itu. Ia mengenali cara memutar sate di atas panggangan. Tapi itu tak mungkin. "Mas Rasta?" bisik Ayu. Sosok itu menoleh perlahan, tapi wajahnya tak terlihat. Hanya 2 mata merah menyala dari balik bayangan caping. "Kau kembali mencariku, Ayu?"
Suara itu, suara Rasta, tapi lebih dalam, lebih hampa. Seperti suara yang keluar dari tenggorokan kering kerontang. "Mas, berhenti, jangan teruskan ini," pinta Ayu, suaranya bergetar. Sosok itu mengangkat tusukan sate dan menunjukkannya ke arah mereka. Dagingnya merah segar, masih menetes darah. Tapi bukan darah kambing atau ayam, baunya bau manusia. Dunia suka rasa ini, Ayu. Mereka tak peduli asalnya dari mana. Yang penting, enak. Yang penting, bikin nagih. Tiba-tiba, Beno menjerit. Tubuhnya terpental ke tanah. Dari balik bayangan warung, muncul bayangan tubuh-tubuh korban lama. Anak-anak kecil tanpa mata, pemulung tua, perempuan gelandangan, semua muncul, mengelilingi warung. "Mereka belum tenang," bisik Ayu. "Mereka hanya mau satu hal, keadilan." Ayu mengeluarkan benang merah terakhir yang pernah diberikan Embah Raksa. Ia berjalan pelan mendekati panggangan. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. "Kalau ini harus diakhiri, biar aku yang mengakhirinya." Rasta, atau apapun itu yang menjelma menjadi dirinya, mengangkat tangan seolah hendak menyerang. Tapi tubuhnya tersentak saat benang merah menyentuh bara api. Seketika seluruh warung bergetar. Langit berubah gelap pekat. Angin berputar kencang. "Tidak, Ak. Ini belum selesai." Jerit sosok itu, suaranya memecah udara. Namun roh-roh korban kini berbalik menyerang. Mereka melilit tubuh pemilik warung, menusukkan tusukan sate ke tubuhnya, menggiringnya ke tengah bara api. Ayu menjerit saat ledakan cahaya merah menyambar langit. Warung itu meledak dalam cahaya darah, berubah jadi abu yang menghilang tertiup angin. Dan untuk pertama kalinya, tak ada suara panggilan sate, tak ada bau amis, tak ada gerobak, hanya sunyi. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali ke rumah panggungnya. Luka-luka Beno dirawat, dan bocah-bocah yang hilang mulai kembali satu persatu, muncul dalam keadaan linglung di pinggir hutan. Mereka tak ingat apa-apa, hanya bau asap dan suara panggilan yang membuat mereka berjalan mengikuti suara itu. Ayu tahu semuanya belum benar-benar berakhir. Tapi untuk sekarang, lapar iblis itu telah dipuaskan. Ia menyimpan benang merah yang tersisa di dalam kendi tanah liat, lalu menulis sebuah pesan dan menempelkannya di dinding dapur. "Jika suatu hari kau mencium aroma sate yang terlalu enak, jangan beli. Kadang, rasa enak itu dibayar dengan nyawa." Dan malam itu, Ayu tidur tenang untuk pertama kalinya. Tanpa mimpi, tanpa suara, tanpa sate. Tapi jauh dari sana, di kota lain, sebuah kios kosong mulai dipenuhi suara ketukan palu. Tulang-tulang kayu mulai menyusun diri. Dan dari celah papan lapuk, suara pelan terdengar kembali. "Sate, sate, panas-panas."